Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Raja Tasnim, NIM 18101214 dari kelas S1 TT06F. Cita-cita saya menjadi orang yang sukses dan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang modul 1 dasar pemrograman berorientasi objek pada modul mata kuliah praktikum pemrograman lanjut. Jadi tujuan dari dasar pemrograman berorientasi objek ini adalah untuk mengetahui arti dan fungsi pemrograman berorientasi objek atau PBO dalam pemrograman, kemudian memahami penggunaan PBO dalam listing program, kemudian mengetahui keunggulan PBO dalam suatu program, dan membuat program sederhana dengan menerapkan konsep PBO. Ya, pemrograman berorientasi objek atau PBO ini sebenarnya merupakan suatu teknik atau cara untuk membuat program yang berorientasi pada objek. Sistem ini terdiri dari komponen kelas atau objek yang dapat melakukan interaksi dengan kelas atau objek lainnya untuk menyelesaikan suatu tugas. Hubungan antar kelas dan objek dalam PBO ditunjukkan pada gambar ini. Ini merupakan paradigma dari pemrograman berorientasi objek. Di sini, tiap objek yang berupa data, member function, dan member function itu ada banyak ya objeknya, itu saling berhubungan satu sama lain. Seperti itu. Dan di sini ada contoh untuk cara pendeklarasian kelas dan objek pada program dengan bahasa C++. Sini kelas X ini fungsi untuk mendefinisikan kelas bernama X. Terus di private ini ada INTA. Ini fungsi untuk mendefinisikan member data A yang bertipe data integer. Terus di public ini ada void B. Fungsinya adalah mendefinisikan member fungsi dari P. Kemudian di sini di main ada X P1 P2. Fungsinya untuk mendefinisikan objek bernama P1 dan P2. Kemudian P1 yang memanggil P. Ini objeknya P1 memanggil fungsi P. Gitu. Kemudian berikutnya mendefinisikan objek dan pemanggilan member fungsi dan data. Tadi pada statement pertama, elemen di baris ke-14 program tadi itu ada X P1 P2. Ini menunjukkan pendefinisian dua objek bernama P1 dan P2 dari kelas X. Jadi secara umum pendefinisian objek dari suatu kelas dapat dituliskan dengan aturan seperti ini. Nama kelas, nama objek. Jadi pertama adalah nama kelas, baru nama objek. Kemudian baris berikutnya dalam program di atas menunjukkan bagaimana cara untuk memanggil member data atau member fungsi dari kelas oleh objek yang ditunjukkan pada baris ke-16 dan 17. Seperti berikut ini, P1 memanggil P dan P2 memanggil A. Baris program ini menunjukkan bahwa objek P1 memanggil member fungsi P dan P2 memanggil member data A dengan bantuan operator ini ya, period, ini maksudnya memanggil. Hal ini disebabkan A dan B merupakan member dari kelas, maka untuk pemanggilannya harus dihubungkan dengan objek dari kelas tersebut. Secara umum, panggilan member fungsi atau data oleh objek itu dituliskan seperti ini, nama objek, terus ini diberi period, nama fungsi, atau nama data. Nah, tadi kan di contoh programnya ada yang error nih. Nah ini, P2 memanggil A kan error, itu kenapa? Karena P2 ini memanggil A, ini member data A. Member data A ini terletak di private yang hanya bisa dijalankan atau diakses melalui private saja. Jadi di luar private itu nggak bisa dijalankan, makanya ini error. Itu. Yang berikutnya adalah konstruktor.
Ketika banyak objek yang dibuat, maka akan lebih mudah jika objek dapat menginisialisasi dirinya sendiri ketika pertama dibuat, tanpa membutuhkan panggilan ke member function. Inisialisasi otomatis ini dapat dilakukan dengan menggunakan member function khusus yang disebut dengan konstruktor. Konstruktor tereksekusi secara otomatis kapanpun sejak objek dibuat. Ciri utama konstruktor yaitu memiliki nama yang sama dengan nama kelas. Format penulisan konstruktor itu seperti ini. Nama kelas, titik 2, member data, nilai, seperti ini. Berikutnya adalah contoh program dengan konstruktor tanpa argumen. Jadi di sini ada kelas ITTP yang merupakan pendefinisian kelasnya. Terus setelah itu ada private INTI, ini merupakan pendefinisian member data. Kemudian di public ini, ini disebut dengan konstruktor. Itu garis ke-9 ini merupakan konstruktor. Ciri-cirinya adalah namanya sama dengan nama kelas. Nama kelas ITTP, konstruktornya bernama ITTP. Konstruktor ini bekerja mengisi nilai data I dengan 33. Ya, ini merupakan program yang sudah saya buat. Di sini pertama-tama kita mendefinisikan kelas terlebih dahulu. Nama kelasnya adalah data cost. Kemudian di kelas ini terdapat private. Pertama ada member data dengan nama variabelnya adalah nama dan panjangnya adalah 30. Member data ini menggunakan tipe data char. Kemudian berikutnya ada member data lagi dengan nama variabelnya adalah kamar dan tipe data dari member data ini adalah integer. Kemudian di kelas ini adalah public. Di public ini member datanya dapat digunakan di luar kelas. Pertama ada bayar, P dan L, variabel dari member data ini. Tiga-tiganya ini menggunakan tipe data integer. Kemudian berikutnya ada tag 1, tag 2, dan tagihan. Member data ini juga bertipe data integer. Kemudian berikutnya di sini ada konstruktor tanpa argumen. Nama data cost. Pertama, cout konstruktor tanpa argumen bekerja. Nline. Ini fungsinya untuk mencetak tulisan ini. Konstruktor tanpa argumen bekerja di layar nantinya. Kemudian berikutnya cout masukkan nama Anda untuk mencetak tulisan ini. Masukkan nama Anda pada layar nanti. Kemudian berikutnya in getLine nama 30. Ini merupakan fungsi untuk menginputkan nama yang kemudian nantinya akan disimpan dalam variabel nama. Kemudian berikutnya sini ada cout masukkan nomor kamar, in kamar. Ini fungsinya untuk menginputkan nomor kamar, kemudian nanti hasil inputannya disimpan ke dalam variabel kamar. Kemudian berikutnya cout nline. Ini fungsinya untuk mengganti baris. Kemudian berikutnya adalah konstruktor dengan satu argumen. Ini menggunakan data cost in jumlah. Ini pertama cout ayo cek tagihanmu nline. Ini fungsinya untuk mencetak tulisan ini nanti di layar. Dan berikutnya cout belum bayar kos berapa bulan, in bayar. Ini fungsinya adalah untuk menginputkan seberapa lama kalian belum membayar kos. Kemudian data yang telah diinputkan itu nantinya akan disimpan ke dalam variabel bayar. Kemudian cout nline untuk ganti baris. Dan di sini ada rumus untuk menghitung total tagihan, kemudian menyimpannya
di variabel ini tag 1. Rumusnya adalah jumlah asterisk bayar. Kemudian berikutnya adalah konstruktor dengan dua argumen. Ini data cost, in PDAM, in listrik. Sini pertama cout tagihan fasilitas, line. Ini fungsinya untuk mencetak tulisan ini tagihan fasilitas. Kemudian di sini cout belum bayar PDAM berapa bulan, in P. Sini fungsinya untuk menginputkan seberapa lama kalian belum membayar fasilitas PDAM di kos ini. Kemudian data yang diinputkan itu nantinya akan disimpan ke dalam variabel P. Setelah itu ada cout belum bayar listrik berapa bulan, in L. Di sini fungsinya untuk menginputkan seberapa lama kalian belum membayar fasilitas listrik. Kemudian nanti hasil inputannya disimpan ke dalam variabel L ini. Dan di sini ada rumus lagi untuk menghitung total tagihan untuk fasilitas PDAM dan listrik. Kemudian nanti akan disimpan ke variabel ini, tag 2. Berikutnya void out. Ini merupakan fungsi dengan nama ini out. Fungsinya untuk mencetak data. Ini ada cout, nama Anda. Ini fungsinya untuk menampilkan nama yang telah diinputkan tadi di awal. Kemudian di sini ada cout nomor kamar. Fungsinya untuk menampilkan nomor kamar yang tadi sudah diinputkan di awal juga. Kemudian di sini ada void trims, data cost 1 dan data cost 2. Ini merupakan pendeklarasian untuk fungsi di luar kelas. Kemudian ini merupakan fungsi di luar kelas dengan namanya adalah data cost. Dan fungsi ini nantinya akan mengakses fungsi trims yang ini tadi dengan parameternya yaitu data cost 1 dan data cost 2. Ini ada tagihan. Ini ya, merupakan rumus untuk menghitung total tagihannya. Jadi semuanya, tagihan totalnya semuanya. Kemudian cout, hi, nama, kemudian total tagihanmu. Tagihan line. Ini mencetak nama dan total tagihan nanti. Kemudian di sini ada cout, jangan lupa segera bayar sesuai tagihan di atas ya. Ini fungsinya untuk menampilkan tulisan ini nanti. Di bawahnya tulisan ini. Di bawah total tagihannya. Kemudian cout terima kasih untuk menampilkan tulisan cout terima kasih ini. Tulisan terima kasih ini. Kemudian di sini merupakan in main-nya atau fungsi utamanya. Utamanya data cost D1. Ini fungsinya untuk membuat objek dengan nama D1. Dan ini adalah data cost D2 425.000 ini. Ini fungsinya untuk membuat objek dengan satu argumen. Dan kemudian data cost D3 20.000, 15.000. Ini fungsinya untuk membuat objek dengan dua argumen. Kemudian setelah itu cout data penghuni kos Pondok Bujang nanti akan mencetak tulisan ini. Kemudian setelah itu D1 memanggil fungsi out tadi untuk memerintahkan agar objek ini menjalankan fungsi out. Kemudian di sini ada D1 memanggil fungsi trims dengan parameter D2, D3. Ini menggunakan objek untuk sebagai fungsi argumen. Sekarang kita coba run aja programnya. Ini jika di run seperti ini, pertama masukkan nama Anda. Ini kemudian masukkan nomor kamar, misal nomor kamarnya adalah 21.
Setelah itu ada tulisan ayo cek tagihanmu. Setelah itu akan ditanyakan belum bayar kos berapa bulan, misal belum bayar 1 bulan aja. Lalu tagihan fasilitas belum bayar PDAM berapa bulan, bisa 7 bulan. Belum bayar listrik berapa bulan, bisa 1 bulan. Kemudian setelah itu di sini outputnya muncul data penghuni kos Pondok Bujang. Sini nama saya muncul Yusuf, nomor kamarnya juga muncul 21. Lalu di sini ada total tagihannya. Total tagihan saya yang belum membayar kos selama 1 bulan dan tagihan fasilitas berupa belum bayar PDAM dan PDAM 2 bulan dan belum bayar listrik selama 3 bulan. Totalnya adalah 510.000. Sini ada tulisan jangan lupa segera bayar sesuai tagihan di atas ya. Terima kasih. Ya, kira-kira seperti itu program yang bisa saya buat. Kemudian, flowchart yang kedua menjelaskan konstruktor tanpa argumen data cost. Pertama, mulai. Kemudian setelah itu, ini merupakan pendefinisian variabel yang digunakan untuk input. Sini ada char dengan variabelnya adalah nama dengan panjang 30, kemudian ada int kamar, variabelnya kamar. Kemudian setelah itu di bawahnya ini ada untuk mencetak atau menampilkan, kemudian menginput. Setelah itu selesai. Kemudian saya akan menjelaskan flowchart dari program PostTest yang setelah saya buat tadi. Sini kita masuk ke fungsi pertama, yaitu fungsi utama ya. Flowchart yang pertama itu menjelaskan fungsi utama. Pertama kita mulai. Setelah itu masuk ke predefined proses. Di sini kita membuat objek untuk konstruktor data cost. Kemudian kita membuat objek untuk kelas data cost. Objeknya yaitu D2 menggunakan satu argumen. Setelah itu kita membuat lagi subobjek untuk kelas data cost yaitu D3 menggunakan 2 argumen. Kemudian di sini ada outputnya yaitu data cost Pondok Bujang. Setelah itu objek D1 memanggil fungsi out. Kemudian setelah itu objek D1 memanggil fungsi trims dengan 2 argumen yaitu D2 dan D3. Kemudian selesai. Kemudian di sini yang ketiga, flowchart yang ketiga ini untuk menjelaskan konstruktor satu argumen data cost yang memiliki ini, argumennya ini int jumlah. Di sini pertama kita mulai, kemudian setelah itu masuk ke ini pendefinisian variabel yang akan digunakan untuk input, yaitu ada int bayar, p, kemudian l, kemudian tag 1, tag 2 dan tagihan. Kemudian setelah itu di sini ada untuk mencetaknya ya atau menampilkannya, kemudian menginputkan. Ini ada ayo cek tagihanmu, belum bayar kos berapa bulan. Kemudian setelah itu kita masuk ke proses. Di sini ada rumus atau operasi aritmatika untuk mendapatkan hasil di variabel tag 1 ini dengan cara mengalihkan jumlah variabel jumlah dengan variabel bayar. Kemudian selesai. Kemudian yang keempat, flowchart keempat ini menjelaskan konstruktor 2 argumen data cost. Argumennya yaitu int PDAM dan int listrik. Pertama kita mulai. Kemudian di sini kita mendefinisikan variabel yang akan digunakan untuk menginput nanti. Di sini ada variabel int bayar, p, setelah itu l, tag 1, tag 2 dan tagihan. Kemudian di sini masuk ke ini untuk menampilkan ya nanti di layar, kemudian menginputkannya. Sini ada tagihan fasilitas, belum bayar PDAM berapa bulan, belum bayar listrik berapa bulan. Setelah itu masuk ke proses. Di sini proses ini terdapat rumus atau operasi aritmatika
Di sini untuk mendapatkan hasil dari variabel tag 2 ini, kita akan mengalihkan P asterisk PDAM ditambahkan dengan L asterisk listrik. Kemudian setelah itu selesai. Flowchart kelima menjelaskan fungsi out. Ini pertama kita mulai, kemudian mendefinisikan variabel yang akan digunakan, yaitu yang akan keluar di output, yaitu variabel nama dengan tipe data char dan panjang 30, kemudian variabel kamar dengan tipe data integer. Setelah itu ditampilkan di output seperti ini, nama Anda dan nomor kamar. Setelah itu selesai. Kemudian untuk flowchart yang keenam, yaitu menjelaskan fungsi di luar kelas. Pertama kita mulai, setelah itu kita mendefinisikan variabel yang digunakan, yaitu ada char, nama dengan panjang 30. Setelah itu ada int, tag 1, tag 2, dan tagihan. Setelah itu masuk ke proses. Di sini ada rumus untuk menghitung tagihan, yaitu dengan cara menjumlahkan tag 1 dari objek 1 dan menjumlahkan tag 2 dari objek 2. Kemudian setelah itu menampilkan output ini. Hai, nama, total tagihanmu berapa? Setelah itu jangan lupa segera bayar sesuai tagihan di atas ya. Dan terima kasih. Kemudian selesai. Demikian penjelasan materi modul 1 tentang dasar pemrograman berorientasi objek dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan quotes dari saya adalah, majulah tanpa menyingkirkan orang lain, naiklah tanpa menjatuhkan orang lain.